Hai, selamat sore sahabat NH. Apa kabar? Udah lama banget kayaknya nggak ketemu ya lewat YouTube-nya National Hospital. Dan kali ini kita bakalan podcast sore-sore ditemani view yang oke banget. Kalau sahabat NH ke National Hospital pasti nggak asing sama view di belakang ini ya. Terutama juga view di sebelah kiri saya yang cantik banget. Terima Aduh, kasih Mbak ya Yesi. ampun. Senang banget ini Dokter Rosa ini ya. Jadwalnya padat banget, jadi kita akan menunggu waktu yang kosong dan ketemulah hari ini ya. Tuh. Jumu'ah barokah. Iya, amin. Iya, amin. Jumat berkah ini ya kan sama Dokter Rosa Valerina, spesialis THT, telinga, hidung, tenggorok, bedah kepala, leher, konsultan. Apa kabar Alhamdulillah baik banget Mbak dokter? Yesi. Ih, seneng banget ya sahabat NH. Kali ini kita bakalan bahas nih ya, Hmm. Dokter Rosa. Kita bakalan bahas yang sering banget terjadi di masyarakat awam, terutama anak Tuh. muda. Oh, ya. Nah ini ya, yang sering banget pakai earphone. Entah Ya. itu earphone, headphone, headset, kayaknya banyak banget ya. Mm-mm. Entah itu untuk styling ya Yes. kan, atau mungkin sambil jogging sore mendengarkan musik ya kan, atau enggak Zoom meeting sekarang dok. Mm. Iya kan, sering banget kita memang kerja itu kalau misalnya pakai speaker komputer itu atau speaker laptop itu kurang kedengaran, Mm-mm. banyak yang memakai itu. Nah ini dok, kita bakalan bahas aman nggak sih seperti itu dok? Oke, ya. Ini termasuk dalam lifestyle ya Iya bener sebenarnya. banget, Mostly ya, mostly hampir dok. semua anak remaja, entah dewasa, pasti seneng banget menggunakan headset. Yes Padahal betul. sebenarnya headset atau earphone itu tadi apabila digunakannya salah, yang pertama bisa menyebabkan gangguan pendengaran. Wah itu. Gangguan pendengaran ini bersifat permanen nih. Kalau permanen artinya apa? Tidak ada obatnya. Nah, jadi bahaya banget ya. Tambah lama kok pendengarannya jadi turun ya. Sehingga akan mengganggu komunikasi ya dari si pasien ini, sehingga akan mengganggu sekolah dan pekerjaannya. Akibat Waduh. dari lifestyle-nya ini tadi. Itu bahayanya. Itu apalagi bisa apa namanya membuat kita akhirnya karena sudah terbiasa, Mhm. iya kan? Ya, Terus nggak mikir bahayanya ternyata sebahaya itu, betul. iya kan? Nah biasanya nih dok, kalau Mm-mm. misalnya mendengarkan musik tadi sempat dokter bahas juga kan itu Ya, sebagian dari lifestyle, betul. mostly ya kan? Mm-mm. Mendengarkan musik dengan volume yang berlebihan. Mhm. Kita lebih spesifik lagi nih dok, Mhm. akibatnya seperti apa dok? Oke, jadi di dalam telinga kita itu terbagi menjadi 3 bagian, telinga luar, tengah, dan dalam. Kalau yang untuk pendengaran itu ada di telinga bagian dalam, namanya adalah rumah siput, karena memang bentuknya seperti siput. Oke. Setelah itu baru ketemu syaraf dan batang otak. Apabila dia terpapar oleh suara terus-menerus dan intensitasnya keras, dan dalam waktu yang cukup lama ya, dan itu dilakukan setiap hari, istilahnya rumah siput ini nanti akan gondok. Apa gitu ya, kalau gondok tuh dia akan merajuk, atau dia akan udahlah, ini kenapa sih kok saya kena Lelah, suara, iya iya kan? dia lelah, kok saya kena suara yang keras terus menerus dan dalam waktu yang lama, sehingga akhirnya bisa menimbulkan kerusakan yang namanya sel-sel rambut luar di rumah siput. Kalau sudah rusak Mbak Yesi, tentu saja akan sulit untuk kembali. Seperti Oke. itu. Sehingga suara dari luar tidak akan bisa maksimal masuk sampai ke dalam, terjadilah penurunan pendengaran. Gitu. Oke, berarti sebenarnya tanpa kita sadari volume yang berlebihan ini, Ya. ya kan? Kadang itu ngerasa kalau misalnya di tempat umum ya dok, jujur ya dok, Eh. kadang aduh kok masih nggak kedengaran, ditambah lagi, tapi ternyata sepengaruh itu ke dalam Betul, rumah siput betul, itu ya dok ya. betul. Penanganan apa aja yang bisa dilakukan untuk ini dok? Oke, jadi sebenarnya pada kasus-kasus seperti ini tuh ada alarmnya. Yang pertama, apabila mendengarkan suaranya itu atau bunyi musiknya terlalu keras dan terlalu lama, di mana rumah siputnya tadi sudah mulai mengalami kerusakan, dia pasti akan menimbulkan suara seperti berdenging. Nging. Nah, itu Pernah, hati-hati. pernah, Ya. Kemudian yang kedua bisa ditandai dengan rasa nyeri pada telinga. Padahal nggak habis korek-korek telinga. Di sini bagian sini nggak sih dok? Iya, jadi di bagian dalam Oh di rasanya bagian, itu. oke oke. Kok kayaknya di dalam tadi habis dengerin headset kok sakit sekali. Nah, itu hati-hati. Dua alarm itu bisa menandakan bahwa rumah siputnya sudah mengalami gangguan. Penanganan yang pertama adalah
langsung copot headsetnya. Oke, itu yang paling Oke, simpel ya. Kalau udah ya. ngerasa nging terus kayak nyut-nyut kali ya dok, ya, Mm-mm, nyeri gitu ya, mm-mm. itu langsung copot ya dok ya. Langsung Oke. copot. Kemudian memang kalau apabila diperlukan untuk Zoom meeting atau mendengarkan musik, lebih baik pakai speaker pada saat Oh itu. yes. Kemudian jangan lupa untuk ke dokter THTKL sehingga kita periksa telinga luarnya oke nggak ya, telinga tengahnya oke nggak ya. Wah, kalau dua bagian telinga itu oke, jangan-jangan dari telinga bagian dalam nih. Sehingga kita perlu melakukan pemeriksaan lanjutan dulu, yaitu pemeriksaan pendengaran dengan audiometri. Seperti itu. Oke dok, sebelum kita lebih jauh nih dok, selain headphone, terus earphone, headset, sebenarnya ada nggak sih dok aktivitas-aktivitas yang mengganggu pendengaran? Oke. Selain itu yang bisa menyebabkan gangguan pendengaran adalah kebiasaan mengorek-ngorek dengan cotton bud atau mengorek-ngorek telinga atau membersihkan telinga dengan menggunakan besi ya, dengan alat-alat yang macam-macam lah sekarang itu ada tuh Oke, ya, baik. yang banyak dijual. Itu Benar. juga apabila salah penggunaannya bisa menimbulkan gangguan pendengaran. Padahal nih Seperti itu. dok, banyak orang yang merasa kayak wah telinga udah kotor nih, udah kayaknya udah waktunya dibersihkan, pakai cotton bud atau Yes. sekarang ada tuh yang buat kayak dia di, Ada kameranya. iya bener Kadang ada banget. yang bisa nyedot Sud, gitu ya. nah itu juga kadang-kadang orang memilih untuk kayak wah ini kayaknya oke banget nih karena juga memang di pasaran sering banget dipromosiin ya kan, itu sebenarnya baik nggak sih dok untuk membersihkan itu Nah, menggunakan alat tersebut? yang pertama perlu diketahui, poin pertama yang penting adalah sebenarnya yang kita sebut dengan kotoran itu adalah minyak telinga yang memang dia diproduksi secara alami di dalam liang telinga kita. Yes. Tentu saja ada fungsinya dong. Yang pertama untuk melembabkan. Yang kedua supaya tidak terjadi iritasi atau infeksi karena bakteri. Apabila produksinya tidak berlebihan dan sering sekali dibersihkan, oh dapat nih warnanya kuning, oh dapat lagi nih warnanya kuning, Kayak berasa gitu ya, dapat apa gitu ya. dapat kayak mancing gitu ya, Iya. kayak happy gitu ya, itu akan malah menyebabkan mudahnya terjadi infeksi pada liang telinga sehingga kan pasien akan nyeri, gangguan pendengaran, keluar cairan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, pada saat membersihkan dengan cotton bud atau alat yang sejenisnya dengan yang disedot atau dengan kamera segala macam, kadang terlupakan bahwa di liang telinga kita itu endingnya ketemu sama gendang telinga. Yes, Nah, itu dalam ya dok iya, ya. gendang telinga ini hati-hati banget gitu ya. Kalau misalnya tidak tahu karena membersihkan sendiri, hati-hati bisa terkena ke gendang telinganya. Kalau sudah robek, susah tuh kembalinya. Oh, Bahaya ya. bahaya banget. Jadi apa yang harus kita lakukan dok untuk membersihkan telinga? Apalagi kan biasanya di dok kalau misalnya terlalu lama bikin apa pakai headphone kan juga katanya bisa Yes. menyebabkan kotoran dan lain-lain gitu ya dok. Masuk ke dalam. Itu Betul. gimana dok? Apa yang Oke. kita lakukan? Jadi yang pertama saran dari kita dokter THT itu adalah setiap 6 bulan sampai 1 tahun sekali silakan datang ke dokter THT karena kita yang akan membersihkan gitu ya. Kemudian yang kedua, apabila terasa tapi rasanya tidak nyaman dokter karena saya merasa ada minyak di sekitarnya, boleh dibersihkan tapi hanya bagian luar dari liang telinganya. Oh, masih terjangkau. Yes, tidak boleh masuk ke dalam. Kemudian daun telinganya boleh dibersihkan tapi tidak perlu disabun ya kalau mandi. Karena itu bisa menyebabkan iritasi juga. Membersihkannya pakai apa dok? Apakah tetap pakai cotton bud atau kapas? Membersihkannya dengan kapas kecantikan atau cotton ball, dikasih air matang yang hangat, kemudian diperas ya sampai tidak ada air yang menetes, hanya diusap-usapkan secara lembut. Seperti itu. Sebenarnya simpel aja ya dok. Simpel ya. banget. Jadi tinggal dikasih air hangat, terus habis itu diusap-usap aja, jangan Yes. sampai dalam. Terus sahabat NH harus diperhatikan juga. Soalnya kadang sahabat NH saya juga pun masih salah dalam membersihkan telinga, seperti yang dokter Rosa sebutkan tadi. Itu juga harus diperhatikan ya sahabat NH. Nah kita balik lagi nih dok, bahas soal headphone juga. Selain bisa mengganggu pendengaran, tadi kan dokter udah sempat kasih tips-tips juga nih kalau misalnya volume keras, terus nanti penanganannya seperti apa. Kadang dok memakai headphone atau earphone dan lain sebagainya itu bikin kepala pusing. Betul. Waduh itu kalau udah pusing gitu, ini pusing mikir cicilan apa pusing karena headphone ini sebenarnya? Gimana tuh dok? Jadi kenapa headphone tuh kadang dia menyebabkan rasa pusing di kepala kalau dia modelnya seperti yang kita pakai Iya, ini ya, kayak itu gini bisa ya. memberikan tekanan dan tiap orang tuh kan kepalanya ukurannya berbeda-beda.
Dan kalau menggunakan yang masuk di dalam itu ya, headset yang lebih masuk di dalam, apabila suaranya itu terlalu keras, tentu saja bisa menimbulkan rasa nyeri pada telinga bagian dalam. Nah, di situ ada syaraf-syaraf yang nyambung juga sama kepala. Nah, jadi bagaimana cara mendengarkan musik yang aman dan nyaman? Itu ada aturannya nih. Ada Ada aturannya, aturannya. apa aja Oke. tuh dok? Aturannya adalah volume 60 60. 60 menit sehari. Berarti Ah, 60 61. yes. Iya kan? Volume Betul. 60 menit dan Dalam satu sehari. hari. Betul banget. Oke, itu yang harus diperhatikan sahabat-sahabat NH ya, 60 61. Kalau mau ya mau ingat ya, Iya, ya iya. kan. Selain itu apa aja, Dok? Selain itu jangan lupa untuk jangan terlalu lama ya kalau memakai headsetnya, karena saya beberapa kali itu dapat pasien, dokter telinga saya nyeri sekali, bengkak. Ternyata begitu saya Aduh. tanya, headsetnya model apa? Yang modelnya besar. Besar itu apa kayak gini, Dok? Lebih kecil, jadi masuk di dalam, tapi dia yang lebih besar dari ukuran liang telinganya. Jadi Oh, pemilihan oke. dari probe-nya istilahnya ya, dari yang masuk di liang telinga itu juga perlu diperhatikan bahannya, apakah dia silikon, apakah plastik, dan ukurannya apakah sesuai dengan liang telinganya, itu juga perlu diperhatikan. Oke, bahkan hal yang seperti ada kan orang yang sekedar membeli itu cuma, "Oh, lucu nih Lucu, warnanya," ya kan? heeh. "Ih, lucu nih modelnya." Langsung beli padahal nggak diperhatikan kayak Yes. ukuran-ukurannya. Itu ya, Dok ya. Berarti ya sahabat-sahabat NH juga harus memperhatikan seperti yang Dokter Rosa bilang tadi, kalau ukurannya harus diperhatikan, volume juga seperti ada rumus-rumusnya tadi, 60 61 itu juga harus diperhatikan ya. Oke, Dok. Nah, ke pertanyaan berikutnya nih, Dok Yes. nih. Kan tadi kalau misalnya apa namanya bahaya headphone dengan waktu berlebihan, volume yang keras, ya kan dampak-dampaknya itu apakah cuma kepala pusing? Tadi kan sebatas yang kita bahas kan kepala pusing, nyeri di dalam gini, atau ada penyebab yang atau ada dampak negatif yang kayaknya wah ini udah saatnya untuk diperiksakan nih ke dokter spesialis THT nih, Dok. Oke, dampak yang lainnya adalah tentu saja gangguan komunikasi yang kadang tidak disadari oleh pasien. Waduh, ini komunikasi berarti Gangguan ngobrol. komunikasi, ya. Oke. Jadi sampai pasiennya itu depresi karena dia kalau dipanggil sama temennya dia nggak noleh, atau kalau diajak ngomong dia, hah, hah, Hah? hah, kamu, Itu kadang mangkel ya, Dok, ya kalau gitu ya. kamu gimana sih? Dia tadi dikasih kerjaan nggak selesai-selesai, misalnya gitu. Terus ternyata datang ke dokter THT, dokter, teman-teman saya komplain nih kalau saya katanya kalau diajak ngomong haho haho, kayak gitu. Nah begitu saya cek, saya lakukan pemeriksaan pendengaran, waduh, kanan kirinya ternyata sudah turun. Dia tidak Apa tuh, Dok, merasa. yang turun, Dok? Jadi hasil dari pemeriksaan pendengarannya yang berupa audiogram, grafiknya tuh udah turun kanan dan kiri. Waktu saya tanya, iya dok, saya suka banget itu dengerin pakai headset, apalagi kalau saya lagi naik motor misalnya ya, karena saya di jalan kan pengen santai-santai, atau kalau saya mau tidur. Terus saya tanya, Tuh. kalau sudah tidur dimatiin nggak? Lah kalau sudah saya tidur kan saya nggak sadar Nggak dok. sadar. Ini tetap Tetapi, ini ya, Dok ya. suara yang tetap menyala itu akan tetap terpapar ke rumah siputnya, sehingga tentu saja akan tetap menyebabkan kerusakan. Jadi bahayanya itu juga ya, kualitas kerjanya turun, Menurun. kualitas Yes. hidupnya juga menurun, sosialisasinya juga terganggu, dan pasiennya bisa depresi. Oke, berarti yang harus diperhatikan adalah gejala-gejala awalnya biar nggak langsung parah kayak gitu ya, Yes, Dok ya. betul. Apa aja tuh, Dok? Tadi udah bahas tuh nyeri. Nyeri di telinga, kemudian berdenging. Berdenging itu bisa nying, kadang bisa ngung, kadang bisa seperti kayak ada suara angin sih dok. Iya, Dok. Kadang ya, ini mendengar apa namanya, mendengar cerita dari teman gitu. Terus tiba-tiba kalian dengar nggak sih ada yang nging gitu atau nggak kayak tiba-tiba kayak apa kedap apa ya kayak kedap gitu loh. Tiba-tiba kedap. Iya bisa, Itu juga salah semua satunya termasuk begitu. tanda-tandanya ya, Dok ya. Yes. Oke, selain itu, Dok, apa lagi, Dok? Kemudian bisa disertai dengan, kalau karena suka ngorek-ngorek dengan cotton bud, bisa keluar cairan, misalnya pada satu sisi yang bukan minyak telinga, jadi warnanya itu putih. Nah itu juga harus hati-hati. Jadi telinga luar bisa kena, telinga tengah bisa kena, telinga dalam juga bisa kena. Oke. Jika sudah seperti ini, Dok, udah diperiksakan juga ke SPTHT. Nah, biasanya penanganan-penanganan yang seperti Dokter Rosa sudah sebutkan tadi itu apa aja, Dok? Bisa lebih lengkap Oke. lagi, boleh?
Jadi saya lihat dulu kalau misalnya liang telinga luarnya kotor, saya bersihkan dulu nih. Yes. Oke, saya lihat keadaan telinga tengahnya, kalau ada infeksi akan saya sembuhkan infeksinya. Hmm. Kalau telinga dalamnya yang mengalami gangguan atau mengalami keradangan, saya akan memberikan pengobatan. Karena menurut pengalaman saya nih Mbak Yesi, dia baru keluhan 5 hari. Dia wartawan. Nah, dia bilang, dok, telinga saya berdenging sakit sekali. Begitu saya periksa, wah ini pasti suka dengerin headset. Iya dok, aduh dok, saya gimana nih, saya pengen telinga saya sembuh. Oke, kalau gitu ikutin ya arahan dari kita ya. Jadi minum obatnya ini headset stop ini 1 minggu, 2 minggu, dia cek lagi kita. Dokter, alhamdulillah sembuh. Wah, ikut senang deh dokternya. Saya nggak mau lagi pakai headset. Dia datang, dok yuk kita wawancara yuk. Apa sih bahaya headset? Oh, iya. Itu ternyata nih ya sahabat NH perlu kita ketahui gitu. Jadi better ya periksakan kalau misalnya udah ya gejalanya memang nggak seberapa ya dok ya. Karena kalau alah pusing aja paling kenapa gitu. Alah ini denging paling karena nggak ada suara apa-apa gitu. Kadang kan suka sering apa namanya kayak suka bedain gitu loh dok. Ini karena sepi aja paling makanya gitu. Ternyata ya dan tambah lama kan bisa tambah berat. Yes, betul. Tambah turun semua Nah, itu yang harus diperhatikan sahabat-sahabat NH. Jadi memang kalau misalnya sudah ada gejala yang aman, nah gejala-gejala yang kurang aman langsung diperiksakan ke dokter spesialis THT. Dok, tapi itu kan buat kita yang sudah merasakan, maksudnya kita dewasa. Kalau anak-anak gimana tuh dok? Oke, ini pertanyaan bagus karena saya kemarin baru dapat satu kasus tuh ya, ternyata anaknya tidak mendengar satu sisi. Wah, itu. Saya tanya dari kapan, nggak tahu, pokoknya waktu saya dengerin headset, dia tidak bisa mendeskripsikan ini lagu apa, tapi satu sisinya dia bisa. Oke, jadi para papa mama, nah biasanya selalu saya sampaikan, papa mama sekalian, jangan dilupakan adanya gangguan pendengaran yang setelah kelahiran. Seperti itu. Jadi kalau anak-anak yang lebih kecil kan mungkin belum pakai headset. Betul, ya. Tapi kita harus mencek. Gimana ngeceknya dok? Oke, kalau dipanggil namanya noleh nggak? Kalau noleh bener nggak nolehnya? Dipanggil dari kanan noleh ke kanan, dipanggil dari kiri noleh ke kiri, atau sering salah. Nah, kemudian kita juga melihat bagaimana perkembangan bicara si anak sesuai dengan usia nggak? Maksudnya gimana nih dok? Gitu ya. Nah gini papa mama, kalau di atas 6 bulan dia sudah mulai ngoceh. Di atas 1 tahun ada satu kata yang ada artinya. Paling gampang itu adalah mama. Mama ya untuk mama, saya bilang gitu. Jadi di atas 2 tahun otomatis perbendaharaan katanya juga lebih banyak. Kalau si anak cenderung lebih diam, ya itu hati-hati, segera periksakan ke dokter THT. Nanti kita cek. Oke, itu jadi lebih dini pemeriksaannya ya. Betul. Jangan nunggu nanti paling ini karena mungkin dia belum ngerti paling ya betul. Kan. Kadang ada orang tua yang menganggap nggak apa-apa belum ngerti jadi nggak denger atau mungkin nggak noleh kayak gitu. Tapi itu sebaiknya diperiksakan ya. Moms and Dad ini harus diperhatikan juga. Oke dok, boleh dong kasih tips-tips nih. Tadi kurang lebih kita udah bahas nih ya kan. Tips-tips dong dok pendengaran kita agar pendengaran kita tetap baik. Oke. Jadi sayangilah kedua telinga kita dengan cara kurangi atau hindari pemakaian headset atau headphone. Kalau nggak ada orang pakai aja speaker, tetapi tentu saja juga jangan dengan intensitas yang terlalu keras. Dan dalam 1 hari ingat jangan terlalu lama terpapar bising. Apabila ada satu keluhan atau sedikit keluhan dari salah satu telinga, segera periksakan ke dokter THT. Jangan nunggu sampai berat. Nah, itu tipsnya. Oke deh, tipsnya sangat-sangat bermanfaat sekali. Semoga sahabat-sahabat NH bisa menyimak dengan baik supaya telinga kita tetap baik pendengarannya, nggak ada yang berkurang, nggak ada yang kurang aman gitu. Jadi tetap terjaga dengan baik juga. Oke, Dokter Rosa sudah menemani kita di episode kali ini. Habis ini praktek dok? Iya dong. Mau ketemu Dokter Rosa di National Hospital kapan aja sih dok? Di National Hospital setiap hari Kamis dan Sabtu, silahkan dari jam 2:30 sampai jam 5 sore. Oke, itu sahabat-sahabat NH dicatat. Jadi kalau misalnya sekarang pas nonton terus kayak wah ini harus diperiksakan, langsung booking appointment aja melalui NH Apps ya. Buat sahabat NH yang belum download, langsung di-download sekarang juga, ada di App Store dan juga Google Play Store. Jadi bisa langsung download NH Apps. Kalian bisa cek aja nih sesuai kebutuhan kalian mau konsultasi sama dokter siapa. Dokter Rosa juga ada tuh di NH Apps, bisa kalian langsung
langsung booking appointment. Jangan lupa juga untuk standby di media sosial kita, di Instagram, di Facebook, di Twitter, dan juga tentunya yang sedang sahabat NH tonton di YouTube, jangan lupa di subscribe juga National Hospital Surabaya. Terima kasih dokter sudah menyempatkan Sama-sama, untuk Mbak Yesi. episode Terima kali kasih. ini ya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye bye. Bye.